Dimasukkan NaCl yang sudah ditimbang ke dalam beker gelas. Kemudian dilarutkan dengan Aquades sedikit demi sedikit. Kemudian dicukupkan volumenya sampai batas standar. Diaduk NaCl sampai larut. Pembuatan larutan natrium hidroksida 0,2 N. Dilarutkan 8,001 gram natrium hidroksida dalam 1000 ml Aquades, lalu kita homogenkan. Pertama, kita masukkan kalium dihidrogen fosfat ke dalam beker gelas sebanyak 34,022 gram. Lalu, kita masukkan Aquades bebas CO2 sebanyak 1250 ml.
Setelah itu, kita homogenkan dengan batang pengaduk hingga dia larut. Lalu, kita masukkan NaOH 977,5 mili ke dalam campuran tadi. Kita aduk lagi hingga homogen. Setelah itu, kita adkan dengan Aquades hingga batas kalibrasi. Pertama, kita masukkan kalium dihidrogen fosfat ke dalam beker gelas sebanyak 34,022 gram. Lalu, kita masukkan Aquades bebas CO2 sebanyak 1250 ml. Setelah itu, kita homogenkan dengan batang pengaduk hingga dia larut. Lalu, kita masukkan NaOH 977,5 mili ke dalam campuran tadi. Kita aduk lagi hingga homogen. Setelah itu, kita adkan dengan Aquades hingga batas kalibrasi. Disiapkan alat dan bahan. Ditimbang parastamol, kemudian dimasukkan ke dalam labu terukur 1000 ml. Dilarutkan parastamol dengan menggunakan datar fosfat pH 7,4.
Kemudian dicukupkan volumenya sampai garis tanda, yaitu sebanyak 1000 mili. Pembuatan LB2 pertama menggunakan alat mat pipet 1 mili, kemudian bola hisap. Sebelum menggunakan, kita bilas dulu dengan dapar fosfat. Kemudian hasil bilasannya dibuang ke limbah. Disediakan konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 70 ppm, 100 ppm, dan 200 ppm, serta 400, 600, dan 800 ppm. Setiap labu tentukur dibilas dengan dapar fosfat agar konsentrasinya tidak berubah-ubah. Untuk konsentrasi 10 ppm diambil LB1 sebanyak 0,1 mili. Kemudian masukkan 0,1 mili tersebut ke dalam labu tentukur 10 mili sebanyak 0,1 mili. Dan dicukupkan dengan dapar fosfat hingga garis tanda.
dan dikocok hingga homogen. Untuk konsentrasi 800 ppm, labu tentukur 10 ml dibilas dengan dapar agar terhindar dari konsentrasi yang berubah-ubah. Hasil bilasan kemudian dibuang ke limbah. Karena kita ingin mengambil volume sebanyak 8 ml, kita menggunakan mud pipette sebesar 10 ml. Sebelum digunakan, mud pipette dibilas dengan dapar fosfat. Hasil bilasan kemudian dibuang ke limbah. Kemudian kita mengambil 8 ml LB1 8 ml tersebut dimasukkan ke dalam labu tentukur 10 ml sebanyak 8 ml. Delapan ml tersebut kemudian dicukupkan dengan dapar fosfat hingga garis tanda dari labu tentukur. Kemudian dihomogenkan hingga homogen. Konsentrasi 80 ppm sudah siap digunakan. Cukur bulu kelinci.
Setelah itu, kita anestesi kelinci dengan menggunakan kloroform yang telah kita masukkan ke dalam beker dengan kapas. Kita lakukan sayatan pembedahan. Letaknya 3 jari di bawah tulang rusuk kelinci. Kita lakukan pembedahan secara bertahap. Jangan sampai langsung masuk ke dalam pembedahan agar tidak terjadi pendarahan yang sangat banyak. Selagi proses penyayatan, kita siram dengan cairan NaCl yang berfungsi untuk menjaga jaringan kelinci agar tidak rusak. Setelah ditemukannya organ dari kelinci yang kita butuhkan, kita ambil usus halus dari kelinci tersebut. Setelah didapat usus halus kelinci tadi, kita ambil kira-kira panjangnya sekitar 17 cm. Dan kita potong dari pilore sampai 17 cm. Lalu setelah kita potong tadi, ususnya kita bersihkan dari lemak-lemaknya. Kurang sih, pas apa dapat ya? Dengan menggunakan NaCl, setelah usus yang kita ambil dari kelinci, kita bersihkan usus dari lemak-lemaknya dengan menggunakan NaCl. Dimasukkan 0,24 gram paracetamol ke dalam beker keras, kemudian dilarutkan dengan 800 fosfat pH 5,8 hingga diperoleh konsentrasi 2 mmol per liter. Lakukan hal yang sama untuk larutan datar fosfat pH 7,4 isotonis.
Setelah usus yang sudah bersih, kita ambil kira-kira 7 cm usus yang akan kita uji. Lalu kita balik usus dengan menggunakan alat. Pembuatan usus halus homogen yang digunakan bahannya yaitu homogenizer mixer, kemudian usus halus, sebelum di mixer kita tambahkan dapat fosfat pH 7,4 isotonis sebanyak 5 kali berat usus yang akan di blender atau di mixer. Kita mixer hingga homogen. Setelah selesai, kita pindahkan ke wadah. Diambil usus homogen yang telah terhomogen menggunakan homogenizer, dimasukkan 50 mikroliter usus halus homogen ke tiap politub, kemudian disimpan pada temperatur 0 sampai 4 derajat Celcius dengan bantuan es. Kemudian diprainkubasikan selama 3 menit. Setelah 3 menit, kemudian dilakukan percobaan aptek dengan cara memasukkan larutan paracetamol dengan konsentrasi 2 milimolar sebanyak 100 mikroliter ke dalam politub.
kemudian dihomogenkan dengan bantuan vortex. Kemudian diinkubasi selama 3 menit pada temperatur 27 derajat Celcius. Dimasukkan etanol yang sudah ditimbang sebelumnya, yaitu sebanyak 5 kali dari berat usus kelinci. Kemudian dilakukan vortex sampai larutan tersebut homogen. Setelah dicampurkan dan dihomogenkan menggunakan vortex, ke-9 politub tadi disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan cairan supernatan yang ingin kita ukur.
Dipipet supernatan sebanyak 0,5 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu tentukur 10 mili dan ditambahkan dapat fosfat pH 7,4 isotonis sampai garis tanda. Kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Penentuan kurva kalibrasi paracetamol dalam usus halus kelinci yang telah dihomogenkan. Pada penentuan kurva kalibrasi ini kita akan membuat cara triplo, di mana setiap politub yang berisi 50 mikroliter usus halus yang telah di blender dipipet, masukkan dalam politub, kemudian disimpan pada temperatur 0 sampai 4 derajat Celcius. Kita lakukan ini dengan metode triple, yaitu 3 kali, agar kita dapat mengetahui standar deviasi dan absorbansi rata-rata. Setelah semua politub berisi 50 mikroliter usus halus homogen dan telah diletakkan pada temperatur 0 sampai 4 derajat Celcius dengan bantuan es, kemudian semua politub yang berisi 50 mikroliter tersebut dipra-inkubasikan selama 3 menit. Setelah dipra-inkubasi selama 3 menit, lalu dilakukan percobaan aptik dengan cara memasukkan LiP2 paracetamol dengan konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 70 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, dan 800 ppm sebanyak 100 mikroliter ke dalam politub. Setelah semua konsentrasi tercampur, kemudian dihomogenkan dengan vortex dan inkubasi selama 3 menit pada temperatur suhu kamar, yaitu 27 derajat Celcius.
Setelah diinkubasi selama 3 menit, kemudian kita tambahkan etanol sebanyak 4 kali volume sampel. Etanol tersebut ditambahkan pada politub dilakukan pelakuan tersebut ke 9 politub dengan cara triplo. Ke-9 politub yang telah berisi etanol dihomogenkan dengan vortex. Setelah dicampurkan dan dihomogenkan menggunakan vortex, ke-9 politub tadi disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan cairan supernatan yang ingin kita ukur.
Ke-9 politub diambil cairan supernatannya sebanyak 0,5 mili menggunakan spuit. Spuit yang digunakan spuit 1 mili. Setelah diambil cairan supernatan, cairan tersebut dimasukkan ke dalam labu tentukur 10 mili, kemudian ditambahkan dapar fosfat 7,4 isotonis hingga garis tanda labu tentukur. Dilakukan perlakuan tersebut ke 9 labu tentukur dengan cara triplo. Kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 243 nanometer sesuai panjang gelombang parasetamol. Diambil 50 mikroliter usus halus yang telah homogen. Kemudian dimasukkan ke dalam politub. Dan disimpan pada temperatur 0 sampai 4 derajat dengan bantuan es. Dimasukkan etanol yang sudah ditimbang sebelumnya, yaitu sebanyak 5 kali dari berat usus kelinci. Kemudian diinkubasi dengan variasi waktu 45 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 7 menit, 10 menit, dan 15 menit pada temperatur kamar atau 27 derajat Celcius. Setelah dicampurkan dan dihomogenkan menggunakan vortex, ke-9 politub tadi
disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan cairan supernatant yang ingin kita ukur. Dipipet supernatant sebanyak 0,5 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu tentukur 10 mili dan ditambahkan dapat fosfat pH 7,4 isotonis sampai garis tanda. Kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer.
Ya. Itu kalau biar awet barangnya udah simpan aja, maksudnya simpan dalam dosen aja, jadi kalau ada Selalu sih nggak ada. Baik, terima kasih kepada adik-adik telah memperhatikan tentang prinsip, prosedur, dan tujuan dari percobaan yang telah dijelaskan oleh video yang tadi. Baik, pada kali ini Abang akan menjelaskan data dan perhitungan. Judul kita itu pengaruh waktu terhadap absorpsi paracetamol pada usus halus kelinci yang dihomogenkan. Jadi Abang akan menjelaskan bagaimana perhitungannya dan bagaimana cara menginterpretasi datanya gimana. Baik, ini kan data kurva kalibrasi. Data ini udah sering kita melihatnya. Jadi ini data kurva kalibrasi PCT dalam usus halus homogen pH 7,4 isotonis pada panjang gelombang maksimum dan suhu 27 derajat Celcius. Mengapa pada suhu 27 derajat Celcius? Karena itu pada suhu inkubasi. Jadi proses diabsorpsinya sudah berhenti gitu. Berikut ini rumusnya, ya kan? Rumus A dan B untuk mendapatkan R. Dan untuk mendapatkan garis regresinya itu Y sama dengan AX tambah B. Dapatkan garis regresi senilai 0,1000859 X minus 0,00877. Baik, ini data absorpsi paracetamol dalam usus kelinci yang dihomogen dalam dapar fosfat pH 7,4 isotonis dengan variasi waktu dengan triplo. N ini maksudnya triplo, berarti kita melakukannya tiga kali gitu, dengan konsentrasi 2 milimol. Ini datanya. Jadi dari mana kita mendapatkan A rata-rata, di mana kita dapat simpangan deviasinya. Berikut di bawahnya perhitungannya. Berikut. Jadi untuk mendapatkan absorbansi rata-rata dan simpangan deviasi berikut rumusnya. Itu kan ini X, ini absorbansinya, yaitu ini 300 ini absorbansi pertama pada menit 45. Ini ke bawahnya itu pada pengulangan kedua, dan ketiga itu pengulangan ketiga. Setelah ketiga ini ditambahkan, kemudian dibagi 3, didapatkanlah rata-ratanya. Ini kan ada tulisannya ini, X kurang rata-rata X. Jadi 30 ini, nilai ini dikurang dengan ini, dikurang dengan rata-ratanya, didapatkanlah nilai ini. Setelah itu nilai ini, nilai X kurang X yang di rata-rata ini dipangkatkan 2 dan didapatkan rata-ratanya. Rata-rata ini kemudian ditambahkan, kemudian dibagi 3, didapatkanlah rata-ratanya juga. Rata-rata ini kemudian dimasukkan pada rumus standar deviasi, yaitu akar dikurang nilai dari rata-rata X kurang X rata-rata yang dikuadratkan dibagi 2. Mendapatkanlah nilai simpangan deviasinya.
Begitulah pada menit ke-15 juga, hampir menit ke-15 beginilah penghitungannya. Nah, nanti jika adik-adik mendapatkan nilai 0, banyak gitu ya, kita pakai pada 6 di belakang koma saja. 6 di belakang koma saja. Nah, itu nilainya. Kemudian ini perhitungan konsentrasi supernatant usus halus kelinci yang dihomogenkan dalam dapur fosfat pH 7,4 disertai dengan variasi waktu yang perlakuannya 3 kali dengan konsentrasi 2 milimol atau dapat dikatakan 300 ppm lah. Jadi dapatkanlah kan nilai regresi awal tersebut. Nah, kemudian nilai regresi awal tersebut kita ingin mendapatkan konsentrasinya, konsentrasi si supernatannya itu. Bagaimana? Yaitu dengan kita substitusikan nilai dari si absorbansi rata-rata dari setiap menit untuk mendapatkan X-nya. Jadi ini kan, ini 30,1853 ini atau 1853 ini merupakan nilai absorbansi rata-rata pada detik ke-45. Jadi yang ketiga pelakuan itu dirata-ratakan, inilah nilainya. Kemudian sesuai dengan cara perhitungan matematika didapatkanlah X-nya yaitu 299,3691 ppm. Dapatkanlah ini. Perhitungan ini sama hingga menit ke-15. Semua sama. Kita ikuti aja jalurnya. Karena diketahui konsentrasi awalnya itu dalam bentuk milimol per liter, maka kita ubahlah nilai konsentrasi yang pada awalnya ppm dijadikan ke milimol per liter. Bagaimana cara mengubahnya? Tinggal dibagi berat molekul dari si PCT tersebut. Berat molekul PCT itu 151,163. Nah, dapatkanlah nilai milimolnya. Jadi diubah semua. Nah, dari detik ke-45 hingga 15 diubah semua nilai konsentrasinya dengan satuan milimol per liter. Nah, setelah diubah, kita ingin mengetahui konsentrasi yang terabsorpsi PCT pada dapur fosfat tersebut yang telah diombangkan tersebut berapa. Jadi rumusnya konsentrasi terabsorpsi sama dengan konsentrasi awal dikurang konsentrasi supernatan. Siapalah si konsentrasi supernatan ini? Konsentrasi supernatan ini yaitu konsentrasi di atas. Nah, konsentrasi ini. Nah, baik. Jadi bagaimana? Kita tinggal mengurangkan 2 milimol kita kurang dengan nilai dari konsentrasi supernatan, didapatkanlah ini 0,019562 ini untuk pada detik 45. Kemudian ini pun sama saja perhitungan matematika ini tinggal dikurangkan. Sudah didapatkan semua hingga ke menit 15, kita plotlah ke grafik. Kita plot ke grafik ya. Pertama itu grafiknya itu konsentrasi yang terabsorpsi paracetamol pada dapur fosfat 7,4 versus waktu. Kemudian satu lagi konsentrasi supernatan usus halus kelinci PC. Paracetamol pada dapur fosfat 7,4 versus waktu. Nah,
Jadi konsentrasi yang terabsorpsi ya. Nah, jadi ini data ini seperti yang kita lihat, data ini dimulai pada 0,02, yaitu nih di data ini. Tengok pada 0,75 ini maksudnya apa? Maksudnya ini pada detik 45 lah. 45 ini ini pada satuan menit ya. Satuan menit 0,75 menit itu 45 detik. Jadi pada 1 menit. Dari data ini kita pun mengetahui bahwa misalnya data dari konsentrasi yang terabsorpsi paracetamol pada dapur fosfat ini, jika diplot dengan versus waktu, semakin lama konsentrasi yang terabsorpsinya itu semakin naik. Nah, ini sesuai dengan teori kan, semakin lama dia semakin terabsorpsi. Kita lihat bagaimana dengan grafik yang satunya lagi, yaitu konsentrasi supernatant usus halus. Maksudnya konsentrasi supernatant usus halus ini yaitu supernatant ini kita bisa bilang itu konsentrasi sisa. Konsentrasi sisa dari si paracetamol pada usus halus yang homogen tersebut. Nah, awalnya konsentrasi awal paracetamol kan 2 milimol ya kan. Lama kelamaan dia turun hingga ke menit 15 dia berada pada kisaran 1,87 milimol. 1,87 milimol. Nah, ini sesuai dengan teori bahwasanya konsentrasi awal itu makin lama makin berkurang karena diabsorpsi oleh si usus halus itu. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan waktu ya kan. Dengan bantuan waktu dan luas permukaan ya kan. Semakin lama semakin diabsorpsi. Ini sesuai dengan teori. Jika adik, karena kita sedang praktikum daring, jika adik nanti ada penelitian tentang usus homogen dan adik melakukannya, adik mendapatkan data itu di mana konsentrasi yang terabsorpsinya itu menurun dan konsentrasi sisanya itu naik, nah, itu akan menjadi pembahasan adik. Ataupun datanya naik turun, nah, itu jadi pembahasan adik. Pembahasan bagaimana? Pembahasannya banyak kan. Ada masalah tentang cara kerja seorang peneliti, bagaimana cara kerjanya, apa sesuai dengan prosedur, atau ada kesalahan pada alatnya, mungkin spektrumnya kurang sensitif dan sebagainya, ataupun pada usus yang diambilnya itu tidak dibersihkan, ya kan? Terus kemudian ususnya kurang baik pada pemeliharaan usus. Pemeliharaan usus maksudnya gimana? Pada saat kita membersihkannya, kita tidak menggunakan NaCl yang isotonis, kita hanya menggunakan air biasa sehingga usus yang digunakan menjadi rusak sel-selnya. Jadi fungsinya tidak sesuai dengan fungsi di dalam tubuh kelinci. Karena ini kan kita menggunakan in vitro. Ya kan? Nah, jadi dari perhitungan saya kira tidak ada yang bermasalah. Nah, mungkin adik bakalan bingung cara menghitung persamaan regresi mungkin. Tapi kan itu sudah lama, sudah dari pertemuan 1 kita sudah menjalankan cara menghitungnya bagaimana. Atau adik-adik pun bingung cara menghitung absorbansi rata-rata dan simpangan deviasinya. Usahakan pada saat mengerjakan ini di lab harus sungguh-sungguh ya kan, agar tidak ada permasalahan datanya naik turun, datanya yang seharusnya dia naik kemudian dia turun gitu.
Baik, saya rasa tidak ada hal yang perlu kita bahas lagi. Saya menekankan bahwasanya dari sini, dari grafik pun dapat kita ngambil kesimpulan, ya kan. Bagaimana pengaruh waktu dalam absorpsi pada usus halus itu, bagaimana besarnya. Tuh, semakin lama di waktu yang dibutuhkan untuk diabsorpsi, semakin banyak yang diabsorpsi oleh usus halus. Baik, sekian penjelasan Abang terhadap perhitungan dan interpretasi data dari judul kelima kita ini. Semoga dapat diambil manfaatnya, karena ini merupakan pertemuan terakhir. Saya harap adik-adik belajar dari awal, karena kita kan menuju ke ujian akhir dari lab kita, itu lab biofarmasetika dan farmakokinetika. Saya harap semua adik-adik dapat lulus. Terima kasih, sampai jumpa.